A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shaimun dan shaimat, para alim ulama, para asatid, anak-anak yang dirahmati Allah SWT dan semua jamaah yang hadir hari ini. Uhayyikum tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman, an'amana bi ni'matis siyam wal Qur'an. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Oh, kama qala Rasul, as-shawmu jannatun wa lis-sha'im farhatan. Farhatun hina yaftir wa farhatun hina yalqa rabbah. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukurillah, di sore hari ini subhanallah nampak wajah-wajah bahagia, wajah-wajah yang penuh barokah, penuh rahmat Allah SWT. Para shaimun dan shaimat yang selalu bersemangat menggapai ridha Allah SWT. Segala bentuk letihnya, lelahnya di bulan Ramadan ini tentunya sangat bernilai di sisi Allah SWT. Dari menahan laparnya, hausnya, juga menahan hawa nafsunya, mengendalikan syahwatnya. InsyaAllah semua itu mendapatkan pahala yang tertinggi di sisi Allah SWT. Sebagaimana Rasulullah menuliskan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. InsyaAllah semuanya diampuni dosa-dosanya. Salam dan salam tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah kita, teladan kita, mengambil banyak pelajaran dari beliau, ya. Manusia yang paling mulia insyaallah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Juga kepada kerabat beliau, keluarganya dan umatnya, dan semua kelak kita yaumul qiyamah mendapat syafaatnya insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jadi saya bahas sedikit tentang hadis menjelaskan kebahagiaan orang-orang yang berpuasa. Ini karena momentumnya kita mengadakan bukber sekalian. Insyaallah bukan sekedar melihat aktivitas bukbernya atau buka bersamanya. Ya, di situ ada semangat ngumpulnya yang paling penting. Ngumpulnya orang beriman itu pasti banyak mendapatkan, apakah itu as-sakinah, sesuai dengan lokasi tempat kita ini, bumi Serang damai, ya sesuai dengan namanya damai, insyaallah mendapatkan sakinah kalau rajin ngumpul guyub gitu ya. Apalagi ngumpulnya di masjid, ngumpulnya di rumah Allah SWT, pasti dapat jaminan majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Di ngumpul begini yang kita cari adalah as-sakinah, perasaan damai, tentram, ya, rukun dan lain sebagainya. Ghasyiyatuhumur rahmah, dan juga mendapatkan curahan rahmat Allah yang meluap-luap, istilahnya. Istilah rahmat Allah itu kalau ibarat air ditaruh di gelas, airnya itu kita tumpahin air sampai penuh. Udah penuh terus diisi sampai meluap, luber. Begitulah rahmat Allah diberikan kepada orang beriman kalau rajin ngumpul di masjid, baca Al-Quran dan sebagainya. Itu mendapatkan rahmat Allah yang meluap-luap. Begitu juga insyaallah kita dinaungi para malaikat, hafatumul malaika wa zakarahumullah fi man indah. Itu salah satu tujuan ngumpul. Jadi jangan dianggap kalau ngumpul itu ya cuma ngumpul doang.
Bahkan para sahabat rajin ngumpul. Kalau ngumpul apa yang diingatkan? Ya ijlis bina min sa'ah. Istilahnya, ayo dong nongkrong bareng sama kita agar bertambah iman kita. Ya, itu cuma sekedar nongkrong sa'ah, walaupun sesaat, walaupun sebentar. Ya kita mungkin ke depan nggak nyampe mungkin 1 jam. Yang ngumpul sa'ahnya ini tentunya mendapatkan yang kita ingin adalah meningkatnya iman dan takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngumpul lagi ya agar selalu melaksanakan apa diinginkan Allah dan Rasulnya. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ngumpul saling menasihati. Dan insyaallah tema kita ya karena ini menjelang bulan sekaligus di bulan Syahrul Quran, Syahr Ramadan ya Syahrul Quran. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran ya. Insyaallah kita sudah akrab dengan ayat ini. Betapa Allah menjelaskan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Bahkan kelak Ramadan ya, puasa dan Al-Quran ini menjadi pembela bagi kita di hari kiamat. Jadi syafaat. Bagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr ya, radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW memberikan gambaran di As-Shaum wal Quran, puasa dan Al-Quran itu kelak yasfa'ani al-'abdi. Dia akan memberikan pembelaan, memberikan syafaat pada seorang hamba yang taat rajin puasa dan berinteraksi Al-Quran di hari kiamat nanti insyaallah. Siapa yang enggak pengen butuh pembelaan dari puasa dan Al-Quran yang mana pada hari itu yauma idzin la tanfa'u syafa'ah illa man azna lahu rahman wa radiya lahu qawlan. Di hari yang di situ enggak ada bisa membela kita, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang diizinkan itu adalah puasa dan Al-Quran. Maka alhamdulillah kalau yang di sini aktif selama Ramadan ini mengaktifkan dirinya untuk selalu berta'ammul berinteraksi Al-Quran, itu tanda-tanda dia termasuk orang yang insyaallah mendapat syafaat yaumul kiamat. Yang rajin tadarus bagi tarawih ya, timbalan 1 juz ya, 1 halaman 2 halaman di pagi hari ya, habis sholat subuh ada yang mungkin tadabbur seayat 2 ayat ya. Intinya interaksi intensif bersama Al-Quran ya, ya puasa ya membaca Al-Quran dengan segala berinteraksinya. Insyaallah ini tanda-tanda orang yang kelak mendapat pembelaan di hari kiamat oleh keduanya Al-Quran dan puasa. Kok bisa keduanya memberikan syafaat pada hari kiamat nanti ya. Nanti divisualkan Allah bisawab ya, gimana bentuknya puasa itu bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya isinya lapor ya Allah ya Rabb ya. Jadikanlah aku syafaat pembela bagi orang yang rajin puasa. Ya, syafi'ni fi. Kenapa harus membelakan syafaat? Karena kata puasa ani manatuhu at-ta'am wa syahwat. Saya selama di dunia ya, ketika orang lagi puasa ya, dia menahan dirinya dari makan dan syahwat. Ya, selama puasa ya kita menahan lapar dan haus, mengendalikan hawa nafsu, amarah dan sebagainya. Itu yang berat puasa kan ya. Bukan sekedar menahan laparnya saja, tapi juga menahan hawa nafsu syahwatnya. Ya, nafsu amarahnya dan sebagainya. Makanya di suatu saat Rasulullah menjelaskan ya, jadi siapa yang man lam yada' qaula zur,
siapa yang nggak bisa meninggalkan apakah perkataan dusta, berbohong, ya, perkataan keji, ya, dan mengerjakan ya nyawa amal bihi, ya, dia udah biasa gitu ya, bukan sekedar dalam hati doang ya, tapi benar-benar bertindak berdusta, berkata kotor gitu ya, yarfus, berkata keji dan sebagainya, mengumpat, menghibah, memfitnah, menghasut dan sebagainya. Ini hati-hati ya. Orang yang selama puasanya tidak bisa mengendalikan lisannya dari menghibah orang, dari berbuat dusta, berkata keji dan sebagainya, kata Rasulullah SAW, wa innallah, sesungguhnya Allah SWT tidak membutuhkan ya, tidak membutuhkan dari rasa laparnya dan apa namanya dan dia menahan lapar dan hausnya tersebut. Jadi terasa percuma kalau orang puasa makan ya nggak minum tapi berbuat dusta. Lisannya selalu menyakiti orang lain, gunjing tetangganya, gunjing apalah mertuanya, nauzubillah sahabatnya. Ya intinya berbuat dari perkataan yang keji ya. Itu lahir dari syahwat, hawa nafsu. Beruntunglah orang yang bisa mengendalikan itu. Makanya puasa itu disebut junnah, sebagai perisai. Kalau orang lagi puasa, mau dibikin marah gitu ya, kendalikan amarahnya. Katakan ini shaim, saya lagi puasa. Ini kalau udah puasa, ya harus bisa mengendalikan amarahnya. Ya sebagai Nabi Yakub disebut fahuwa kazim. Ini khusus bapak-bapak nih ya. Saya juga belajar sebagai bapak-bapak. Jadilah ayah yang berusaha semaksimal mungkin jadi ayah yang penyabar. Meskipun secara umum biasanya bapak-bapak susah ya mengendalikan emosinya bahwa kazim ya, terhadap anak-anaknya. Ya. Nah Ramadan ini mengajak kita, mendidik kita menjadi ayah yang baik, orang tua yang baik. Ya, gimana kita bisa menahan amarah ya dari anak kita? Coba baca di Al-Balad itu ya. Allah bersumpah ya, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidi wa ma waladi. Allah bersumpah dengan walidi wa ma waladi. Meskipun tafsirnya menjelaskan secara umum maknanya adalah Nabi Adam dengan keturunannya, Bani Adam ya. Walid ya orang tua, ayah, khususnya ayah ya, walad dan juga anaknya. Artinya keturunan dari Nabi Adam ya, Bani Adam atau manusia. Ini kita ini keturunan Nabi Adam. Bisa juga spesifik lagi walidi wa ma walad, hubungan orang tua dan anak, khususnya ayah dan anak. Maka subhanallah ya, kalau seorang ayah dekat dengan anak ya, akrab dengan anaknya, nah itu luar biasa ya. Karena di pundak ayah anak itu merasa nyaman ya. Tempat dia berlindung, dia bernaung ya, itu ada di dekapan seorang ayah. Melihat anak kecil di ketiga. Kalau di dekap ayah itu nyaman ya. Jangan sampai anak kita takut sama orang tua. Orang tua baru masuk pintu saya assalamualaikum udah kabur anaknya gitu, ketakutan dengan suara ayahnya yang setiap hari mungkin ya teriak sebagainya, menyakiti perasaan anak-anak. Nah ini belajar luar biasa ya, kita belajar dari hubungan ayah dan anak seperti Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim ya dengan putranya, Nabi Yakub dan putranya ya, dan lain sebagainya, Luqman dan putranya. Paling banyak diceritakan dalam Al-Quran itu kisah hubungan ayah dan anak. Ya gimana
Luqman kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Yang diajarkan Luqman kepada putranya adalah, wahai anakku, jangan kamu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akidah tauhid itu yang diajarkan ayah kepada anak-anaknya. Tugas seorang ayah ya menghantarkan anak ini sesuai dengan fitrahnya, yaitu mengimani Allah Subhanahu wa taala, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tugas yang berat bagi seorang ayah mengajarkan anak-anaknya dari sejak dini ya bunayya la tusyrik billah. Ya, kita ajarkan anak kita tentang siapa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala? Ya. Termasuk puasa ini, kenapa kita harus puasa? Mau-maunya kita puasa. Ya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus dikenalkan tugas seorang ayah. Hatta menjelang ajalnya sebagai Nabi Yakub alaihissalam, ya, ketika mau meninggal, apa kata Nabi Yakub? Ya bunayya, ya ma ta'buduna min ba'di. Ya, wahai anakku, apa yang kalian sembah kalau saya nanti sudah wafat? Ini tugas berat seorang ayah. Jadi sebelum dia meninggalkan dunia ini harus bisa memastikan anak-anaknya, keturunannya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, ya hamba Allah yang salih. Ini tugas seorang ayah. Nah, Ramadan ini menjadi salah satu tarbiyah, madrasah bagi kita semua, para ayah khususnya orang tua, bertanggung jawab mendidik anak-anak. Ini melatih, menghandle hawa nafsu kita yang mungkin selama ini ego, cuek terhadap anak-anak kita. Ya. Serahkan pendidikannya kepada ibunya. Ya. Ayah ya cukup mencari nafkah saja. Nah, ini jangan sampai kita kehilangan peran sebagai seorang ayah di bulan Ramadan ini. Bagaimana Ramadan ini? Bangunlah keakraban dengan anak-anak kita, membangunkan sahur, ya, membimbing anak kita supaya bisa sabar dalam puasanya sampai menjelang buka. Itu butuh peranan seorang ayah yang luar biasa. Nah, ini kadang-kadang kita lupa, terutama para ayah yang selama ini mungkin terlalu jauh jaraknya dengan anak, sibuk mencari nafkah, berangkat pagi pulang sore, sampai rumah sudah istirahat, kelelahan, ya, sehingga jarang ada komunikasi dengan anak. Tahu-tahu marah, emosi, ya. Ini bahaya untuk tumbuh kembang anak. Maka Ramadan insyaallah menjadi salah satu wasilah pendidikan bagi orang tua, ya, bagaimana bisa mentarbiyah anak jadi anak-anak yang waladun salih. Sebagaimana doa kita, ya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Siapa yang enggak pengen anaknya menjadi permata bagi orang tuanya, ya, jadi anak yang saleh dan salihah. Ya itulah bahwa ilmu rahmat Allah SWT. Adik-adik dia paham nanti puasa itu menjadi pembela bagi kita di hari kiamat, menjadi syafaat, ya. Puasanya tapi yang serius tadi, ya. Puasanya bukan main-main, ya, tapi puasa yang betul-betul iman dan wahtisaban. Iman yang betul-betul serius dan mengharap pahala dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Al-Qur'anul Karim juga menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya juga pengen memberikan pembelaan kepada hamba-Mu ini yang rajin membaca Al-Qur'anul Karim. Kenapa Al-Quran menghadap kepada Allah agar bisa diberikan izin, diberikan syafaat, pembelaannya kepada ahlul Quran atau sahibul Quran? Karena Al-Quran anni mana'tuhul lail, ya. Aku menahan dia di malam hari dari tidur, dari ngantuk, ya. Pokoknya dia semalaman suntuk berinteraksi Al-Quran. Apalagi pas Ramadan. Ramadan ini kita dipaksa untuk bisa, ya, apakah sholat sunnahnya, tarawihnya, qiyamul lailnya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
kita mengurangi jatah tidur kita, jatah istirahat kita yang harusnya di malam hari. Malam itu enaknya apa Pak? Enaknya istirahat. Sunnatullahnya itu malam itu istirahat. Alam tara annallaha ja'ala lakumul laila litaskunu fi. Malam itu memang untuknya ya istirahat. Tidur itu apa isinya? Wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna naumakum subata. Ada yang paham enggak mana subata itu apa maknanya? Subata itu ya kalau kita baca terjemahnya, karena yang dituntut adalah pemahaman ya secara umum ya, orang udah ngerti. Wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidurmu itu ya untuk istirahat. Tapi makna subata artinya adalah terputus. Terputus ya dari aktivitas. Makanya orang kalau tertidur itu, apalagi tidurnya tidur yang nyenyak, yang pules gitu ya. Ini kadang-kadang ya saking lelahnya, begitu kepala nempel di bantal udah hilang nyawanya. Ya, tidur yang pulas lelap gitu ya. Ya itu namanya subhat. Terputus amal kita, aktivitasnya karena ngantuk yang berat. Apalagi istilahnya Pak, deep sleep gitu ya. Yang sampai tidurnya itu nggak tahu di sampingnya ada istrinya. Sampai suara apa istilahnya ya suara menggelegar aja nggak tahu. Nah, itu subhata. Saking pulesnya tidur. Nah, itu tidur itu ya menjadi rahmat dari Allah SWT. Tapi di bulan Ramadan Qur'annya mengatakan pengennya hambaku ini rajin membaca Al-Quran. Yatruna kitaballahi ana al-lail. Sepanjang malam dia berinteraksi Al-Quran, membaca Al-Quran, sampai mengurangi jatah tidurnya yang sudah sewajarnya dia harus istirahat. Tapi dia pengennya ya Allah, memang benar istirahat saya ini mungkin butuh 4 jam, 5 jam. Tapi karena ini Ramadan, sayang banget kalau kebanyakan tidur. Kita udah banyak bonus tidur ya Pak ya. Jumatan kita tidur, di bus tidur ya. Di mana aja kita, orang Indonesia itu paling gampang tidur, di mana aja bisa pules. Ya. Nah, jangan sampai udah Ramadan kebablasan juga gitu ya. Dari pagi ya, nahan laparnya tidur. Dari sahur bangun cuma sholat zuhur tidur lagi, sholat asar tidur lagi, bangun-bangun maghrib. Ini sudah subatanya kebanyakan ya, pules banget, tahu-tahu udah maghrib aja gitu ya. Wih nggak merasa puasa ya? Iya tidur dulu. Kebanyakan tidur juga nggak bagus puasa. Usahakan ya selama puasa itu beraktivitas normal, khususnya apa saja bisa ya, membaca Al-Quran itu harus diintensifkan di bulan Ramadan ini. Kalau bisa sebanyak mungkin menghatamkannya, memahaminya, mentadabburinya. Apalagi di malam hari. Subhanallah, kita di malam hari ya tarawih kita cukup panjang ya. Itu luar biasa. Kalau nggak terbiasa mungkin baru 4 rakaat ya sudah kelelahan ya. Hari pertama semangat, hari kedua lumayan semangat. Sepekan ya sudah mundur teratur ya. Kelelahan. Gitu-gitu amat sih malam tarawih ya. Allah miswab ya. Yang jelas kenapa kita semangat qiyamul lail salat tarawih itu tentunya atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Karena kita meyakini wa saddaqa bil husna, yakin di balik apa lelahnya saya qiyamul lail tarawih dan sebagainya, di situ ada al-husna. Apakah janji Allah SWT berupa pahalanya yang kemudian berujung surga Allah dan bertemu dengan Allah SWT.
apalagi puasa yang jelas nikmatnya itu adalah dua di antaranya. Nikmat ketika dia berpuasa, ya berbuka puasa, dan nikmat ketika di hari kiamat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-husna. Siapa yang enggak pengen ketika hari kiamat subhanallah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Atau di ayat yang lain lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ini maknanya ziyadahnya adalah salah satu maknanya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat surga itu bukan sekedar nikmat makan, minum, ya nikmat ya semuanya kita inginkan dikabulkan. Ya. Tapi nikmat tertinggi adalah wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Itulah salah satu al-husna yang kita inginkan. Di balik puasa kita ini yang menahan lapar, haus, mengendalikan syahwatnya, subhanallah nanti berbuah surga Allah. Dan yang paling penting adalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita semua merasa syukur ya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Itulah ucapan ahli surga. Ketika mereka menapakkan kakinya ke surga Allah Subhanahu wa taala, mereka mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Ya, apa ayat ini sering kita baca ya. Ya harapannya supaya suasana surga itu sudah terasa di dunia sebelum kaki kita menginjakkan ke surga Allah yang sesungguhnya. Jadi orang beriman itu memang suasana di dunia ini bagaimanapun ya, walaupun dunia ini isinya la'ibun wa lahwun ya, mata'ul ghurur, ya senda gurau, main-main ya. Dunianya adalah ya tempatnya ujian ya. Nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita merasakan di dunia ini benar-benar suasananya seperti di surga. Apa salah satunya di surga itu? Ya, la yamassun nasabun ya. Salah satunya ya tidak pernah bosan, tidak pernah malas ya. Ya di dunia kita enggak boleh bosan ya. Bosan ibadah, bosan sholat, bosan tilawah ya enggak boleh. Layak turun ya enggak boleh apa namanya? Layak tidak boleh apa namanya? Futur istilahnya. Jadi saya pensiun sudah 50 tahun saya puasa. Tahun ini saya pengen pensiun enggak puasa. Padahal masih kuat. Nah, ini enggak boleh. Enggak ada perasaan, ada rasa jenuh. Di surga itu enggak pernah ada orang rasa jenuh. Semuanya bahagia, setiap hari bahagia. Orang beriman itu harus selalu merasakan bahagia dalam hidupnya, apapun kondisinya. Mau berkecukupan, mau dilapangkan hartanya, ya. Mau naik jabatan, mau jabatan biasa-biasa saja. Intinya hidup ini dibawa bahagia. Yang penting selalu bisa apa namanya? Taqarrub ila Allah SWT. Banyak zikirnya, banyak tilawahnya dan sebagainya. Nah, itu baru kita rasakan nikmat sesungguhnya. Ya, jangan sampai di dunia sudah isinya keluhan semua. Ya. Dunia ini tempatnya ujian ya. Jadi nggak pernah merasa bahagia. Orang beriman itu harus sudah merasakan bahagia di dunia ini apapun kondisinya. Nah, ini insyaallah Ramadan ini melatih kita untuk merasakan ya apanya ya istilah ar-rayyan ya. Sebelum kaki kita masuk ke pintu ar-rayyan ya, di dunia ini sudah merasakan suasana surga itu sendiri. Di dunia di surga itu apa? Salah satunya tidak ada perasaan hasad ya. Tidak ada hasad, tidak ada dengki. Bisa enggak kita di dunia ini melatih diri kita tidak punya perasaan hasad satu sama lain? Tidak memiliki sifat pendendam. Ya, intinya hatinya bersih ya. Apa yang tidak punya ghil ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman
wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Nah, ini doa kita semua. Ya Allah, jangan sampai saya punya perasaan ghil sekecil apapun terhadap saudara saya. Ya, jangan sampai dikit-dikit hasad, dikit-dikit dengki, ya. Lihat tetangganya dapat nikmat dikit, ya hasad. Ini enggak boleh. Ya, ini perasaan ahli surga, enggak punya rasa ghil. Kalau di dunia ini kita masih memiliki dikit-dikit ada hasad, ada ghil, ya, berarti kita belum merasakan kebahagiaan surga itu sendiri, ya, sebelum kita merasakan sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu rahmat Allah SWT, ya, inilah yang insyaallah Al-Quran dan puasa, ya, mengajukan dirinya kepada Allah SWT. Ya Allah, jadikan saya pembela hamba-Mu ini, ya, karena dia lagi puasa, menahan lapar, menahan haus, menahan syahwatnya. Begitu juga Al-Qur'annya, ya Allah, jadikan saya syafaatnya, pembelanya, karena dia rajin salat malam, ya. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Salah satu ciri orang bertakwa itu adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un, sedikit tidur. Insyaallah Ramadan ini melatih kita, ya, rajin-rajin bisa banyak menjaga sholat malam. Ya, alhamdulillah saya baru pulang dari Bogor. Ya, ini bersama dengan para sahabat Quran yang ada di Bogor, ya, teman-teman yang rumah-rumah Quran SDKI kita pelatihan di Bogor. Ya, salah satu nikmatnya selama Ramadan ini kita mencoba tarawihnya bisa, ya, disambung, ya, sampai jam 9 nyambung lagi, ya, dari jam 1:30 sampai menjelang subuh. Latihan 1 juz bisa qiyamul lail. Jadi sebagai sarana latihan tarbiyah. Baik, itu insyaallah sedikit ya membahas tentang Al-Quran dan puasa. Dan juga dijelaskan bahwa Rasulullah SAW itu ketika masuk Ramadan terkenal orang yang paling dermawan, ya, dan ajwadun nas, ya. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, ya. Rasulullah itu kalau sudah masuk Ramadan orang yang paling dermawan terkenal, paling mudah berbagi, dan juga orang yang paling, ya, khususnya ketika bertemu dengan Jibril alaihissalam, ya. Kenapa beliau sering bertemu dengan Jibril di bulan Ramadan? Karena setiap bulan Ramadan itu Jibril mentalaki Al-Quran, ya. Jadi setiap Ramadan itu Rasulullah talaki dengan malaikat Jibril membaca Al-Quran. Kadang-kadang khatam 1 kali, ya. Bahkan ketika menjelang ajalnya Rasulullah itu sampai menghatamkan 2 kali khatam Al-Quran. Ya, artinya dengan cara model talaki itu bisa jadi malaikat Jibril yang membaca, Rasulullah mendengarkan. Atau dengan metode Rasulullah membaca, malaikat Jibril yang dengerin. Ya, seperti kita belajar tahsin kan gitu, ya. Gurunya minta kalau baca, ya, setorkan hafalannya. Rasulullah mensetorkan hafalannya, ya. Qurannya itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu sampai 2 kali di akhir Ramadan, ya, ketika menjelang ajalnya. Nah, ini contoh, ya, betapa Rasulullah itu interaksi Al-Quran itu sangat intensif ketika Ramadan. Jadi baik, ya semasa hidupnya, ya, Rasulullah SAW, ya, sangat terkenal dengan kana khuluqul Quran, akhlaknya ada Al-Quran Karim. Ya, semua kita bisa belajar dari beliau, ya, khususnya kedermawanan beliau. Nah, sedikit lagi mungkin yang saya ingin sampaikan, Al-Balad tadi menjelaskan, ya, bagaimana pentingnya Ramadan ini kita bersemangat, ya, dalam berbagi, ya. A'ta wa taqa, karena man a'ta wa taqa. Salah satunya Ramadan ini jadikan sarana kita untuk berbagi, khususnya di masa-masa sulit saat ini, ya, banyak orang di PHK, ya, berhenti kerja dan sebagainya.
kelaparan yang sekarang ini mungkin dialami warga di Palestina, di Gaza, orang miskin, anak yatim dan sebagainya. Makanya Allah memberikan isyarat orang beriman itu seperti orang yang sedang mendaki bukit yang terjal, yang sukar dilewati, ke bukit dan sangat terjal. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Apakah kita sanggup selama Ramadan ini melewati jalan yang disebut Aqabah tadi? Jalan yang berliku, yang sukar didaki, ya. Banyak halang rintang dan sebagainya. Ramadan inilah kita dilatih dengan puasa, dengan lapar dan haus, ya. Mampukah kita berbagi, ya? Wa ma adraka mal aqabah, ya. Apa itu jalan yang sulit yang terjal itu? Ya, ini adalah fakku raqabah, membebaskan kita. Au it'am fi yaumin dzi masrabah, memberi makan di saat musim kelaparan. Di mana itu? Ya, salah satunya di Gaza, Palestina saat ini. Mereka saat ini nggak tahu sahur ketemu makan apa enggak, gitu ya. Belum lagi berbukanya. Bisa jadi sahur nggak makan, berbuka juga nggak makan. Ya, ini penting kita agar kita juga fokus terhadap saudara kita yang saat ini mengalami kondisi kelaparan, ya. Seperti salah satunya di Palestina. Lihat kalau ada tetangga kita, sahabat kita, kerabat kita, apalagi kalau di suatu tempat yang memang jelas-jelas di situ mengalami kondisi kelaparan sebagaimana saat Covid dulu, gitu ya. Nah, ini penting perhatian kita untuk menolong sahabat saudara kita. Begitu juga yatiman za maqrabah, menyantuni anak yatim dari kerabat yang terdekat. Ini jangan sampai kita lupa, ya, punya saudara atau keluarga yang yatim, ya, tapi keluarganya lupa, gitu ya, tidak menyantuninya, diserahkan pada panti sosial. Ya, padahal untuk hak dan kewajiban memelihara anak yatim itu sebenarnya jatuh kepada kerabat, bukan ke panti-panti sosial. Meskipun itu bagus, ya, tapi lebih baik lagi anak yatim itu dipelihara, disantuni oleh kerabat terdekat, pamannya, bibinya, saudaranya dan sebagainya. Begitu juga dengan orang-orang miskin yang benar-benar sulit, ya. Miskinan za maqrabah. Perhatikan kalau ada kerabat kita yang miskin, seperti saat ini di Bekasi, ya. Banjir banyak di sana, kehilangan mata pencarian, ya. Coba tanya kalau ada saudara kita di Bekasi yang saat ini dapat musibah, coba bantu, ya, sebisa mungkin yang bisa kita lakukan. Inilah Ramadan yang kita inginkan, belajar dari Rasulullah, manusia yang paling ajwalun nas, manusia yang paling dermawan ketika Ramadan dan yang paling akrab intensifkan diri dengan Al-Quran, ya, terutama ketika bertemu dengan Jibril alaihissalam. Baik, insyaallah itu, ya, sedikit membahas tentang apa yang kita inginkan Ramadan ini menjadi ahlul Quran, ahlus siyam, ya, sahabat Al-Quran juga sahabat yang rajin puasa insyaallah, ya, karena jaminannya shaimin shaimat, ya, wal hafizina furujahum wal hafizat wa zakirinallaha katsiran wa zakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Jadi Al-Ahzab, ya. Jadi ada kriteria, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat. Kalau bisa kita masuk di antara salah satu ayat ini, muslim insyaallah udah pasti, ya. Mukmin, mukminnya ditanya dulu, ya. Mukmin kita imannya masih beda-beda kadarnya. Ya. Mukmin kemudian shadiqin enggak, ya. Termasuk sabirin enggak, khosinin enggak, ya. Belajar, saya termasuk kategori manusia yang mana diinginkan oleh Allah. Ya, kalau khusyuk insyaallah salat khusyuk, ya. Kalau belum khusyuk, ya minimal orang yang sabirin, ya, penyabar, ya, dan lain sebagainya. Termasuk puasa, ya. Puasa dan juga orang yang hafizina furujah, menjaga hawa nafsunya, ya. Syahwatnya dikendalikan. Insyaallah bagi orang-orang yang disebut dalam ayat ini, bagi mereka lahum maghfiratan wa ajran 'azima, bagi mereka pahala yang besar dan insyaallah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Baik, karena kita terbatas oleh waktu, insyaallah ya. Kita masuk jam 18 ya. Sudah kelihatan wajah-wajahnya, sudah kelihatan ingin segera terbuka. Ya, Rasulullah begitu, kalau sudah menjelang malam itu orang lagi kerja disuruh istirahat ya. Ya fulan, izin ya fulan ya. Ya, tolong ini segera masak buat kami ya. Karena malam udah kelihatan dari arah timur ya. Ya begitulah kita kalau menjelang malam ya, lagi seperti ini segerakan untuk bisa siap-siap untuk berbuka. Baik, sedikit yang bisa kami sampaikan, jazakallahu khairan ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan khususnya diri saya. Barakallahu fikum, billahi wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang disampaikan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Pak Ustaz. Dalam di anak-anak ya, terutama di usia ini, tentunya semua orang tua ingin putra putrinya itu lebih baik kehidupannya atau akhlaknya atau imannya daripada orang tuanya. Nah, dalam hal mendidik anak di usia dini, di dalam berpuasa, biasanya kan kalau anak usia dini kan agak sulit ya. Nah, ada ucapan dari orang tua atau janji, nah kalau kamu puasa dari pagi sampai sore dalam sebulan penuh, nanti dikasih sesuatu atau hadiah atau apa gitu. Nah, itu kan suatu motivasi yang baik untuk si anak gitu ya, supaya dia itu mau berpuasa. Nah, dalam hal ini si anak menjalankan puasanya 1 bulan penuh. Nah, ketika itu si anak menagih, nah orang tua yang menjawab yang mungkin belum ada rezekinya atau apa, sehingga si anak dan orang tua itu terlupakan dengan ucapan itu. Datanglah Ramadan pada tahun berikutnya. Nah, hal motivasi seperti itu baik atau tidak untuk si anak, atau baik salah atau tidak dari orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, jazakallahu khairan. Jadi iming-iming ya hadiah sebagai hadiah. Baik, memang namanya tarbiyatul aulad gitu ya. Itu butuh banyak ya pembelajaran ya. Dari para sahabat dan salafus salih ya begitu juga, mereka kalau puasa seperti ini suka mengalihkan anak-anaknya kadang ya, disuruh bertahan bersabar ya puasa, kadang-kadang dibikin mainan dari kayu apa gitu ya, dibikin supaya bisa bersabar. Ya intinya sebatas anak-anak ya, kita ajarkan dulu mereka puasa itu yang paling penting adalah untuk Allah. Bagaimana hadisnya? Ya, likulli amal ibni Adam lah lillahi ta'ala. Setiap perbuatan Bani Adam itu insya Allah bagi dirinya ya, pahala bagi diri, kecuali puasa. Puasa itu hanya untuk Allah.
bahwa ini wa ana ajzi. Puasa itu untuk Allah dan Allah akan membalasnya. Ini jangan pernah lupa. Selain menjelaskan tadi mungkin iming-iming, nah nanti puasa, nanti diberikan baju baru, ya, dibeliin sepeda baru, gitu ya. Tapi ketahuilah, nah, sebenarnya dari Allah itu lebih dari itu. Bapak itu cuma motivasi kamu ya, agar kamu semangat ya. Insya Allah kalau dari rezekinya Bapak beli sepeda, tapi jangan kamu berharap sepedanya. Yang kamu harapkan ridha Allah lebih dari itu. Apa ya, surga Allah gitu ya. Itu lebih daripada sekedar sepeda. Nah jadi perlu gitu ya mengimbangi ya pemahaman ini, jangan cuma memberikan iming-iming nanti kasih hadiah sehingga anak motivasinya hanya motivasi duniawi saja. Apalagi kalau janjinya lupa, ini bahaya ya. Kan mukmin itu salah satu sifatnya apanya yufuna bi ahdihim, menepati janji. Nah yang khawatirnya kita tidak menepati janji, udah janji beli ini beli itu, gitu selesai puasa nggak ditepati janji. Nah ini termasuk orang yang khuduna bil ahd. Ya mohon maaf kalau bahasa yang khuduna bil ahd itu istilahnya termasuk kategori orang-orang yang fasik. Ini bahaya. Kalau kita tidak menepati janji, itu bisa jatuh dalam kefasikan. Jadi kalau memang kita mau janjikan anak kita, insya Allah ya, kalau nanti kamu puasanya full 30 hari ya, tidak batal, nanti insya Allah dari rezekinya dibeliin sepeda. Ada kalimat insya Allah. Jangan bilang pasti Bapak beliin, nah ini bahaya. Takutnya tidak menepati janji. Ucapkan insya Allah. Kalau Allah kasih rezeki diberi sepeda, itu sih sah saja. Ya, di dunia ini kan begitu. Allah juga banyak menghibur kita, menjanjikan dengan apa? Ya, ma yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kan kita manusia berpikirnya tentang dunia saja terkait rezeki itu kan. Pokoknya kalau saya rajin sholat, takwa, pasti dapat rezeki ini. Ya. Duniawi sifatnya. Padahal insya Allah bukan sekedar dunia saja. Harusnya mengharap lebih dari itu rezeki dari Allah. Rezeki bisa sholat, rezeki bisa tilawah, rezeki bisa berinfak. Itu lebih dibandingkan rezeki duniawi. Ya. Tapi kita kan berpikirnya rezeki itu seakan-akan ya jabatan, ya uang yang banyak, ya dan lain sebagainya. Ya insya Allah itu dikasih sama Allah. Tapi yang paling penting adalah rezeki di sisi Allah lebih daripada itu. yakni surga Allah, ridhonya dan sebagainya. Ya begitu juga ini anak-anak kita. Ya insya Allah nanti dikasih mainan, dikasih baju baru. Ya. Tapi janji di sisi Allah itu lebih baik. Karena Allah itu punya sifat apa? Ghafurun syakur. Syakur itu apa? Syakur itu maha mengapresiasi. Jadi Allah itu punya sifat yang sangat mengapresiasi setiap amal-amal hamba-hambanya. Baca Quran, berinfak, sholat dan sebagainya. Ya, bagi Allah orang itu akan diberikan pahala yang apa istilahnya? Tijaratan lan tabur. Perniagaan tidak pernah rugi. Karena Allah maha mengapresiasi. Begitu juga sebagai orang tua belajar dari sifat Allah ini yang syakur ya. Bolehlah kita juga menjadi hamba Allah yang pandai berterima kasih, pandai mengapresiasi. Karena anak kita rajin puasa, nak kamu rajin puasa, ini Bapak kasih hadiah ya. Nah itu bagus. Jadi belajar dari sifat Allah yang sifatnya syakur. Tapi kasih pemahaman juga. Ya ini baru dari Bapak ya. Baru sekedar sepeda. Insya Allah di sisi Allah bukan sekedar sepeda. Kendaraannya nanti insya Allah di surga Allah lebih daripada itu. Ya insya Allah surga Allah lebih besar, lebih luas, lebih ini banyak tak terhingga ya, dibandingkan sekedar sepeda yang Bapak kasih. Ini cuma apresiasi kecil dari Bapak. Semoga Allah memberikan apresiasi yang lebih besar. Jadi pahamkan nilai-nilai itu pada anak. Boleh kita mengapresiasi anak kita karena rajin sholat, rajin puasa, ya kasih hadiah agar lebih termotivasi lagi. Tapi kasih juga pemahaman syar'inya. Gitu ya. Kenapa kamu sholat? Kenapa kamu puasa? Itu ada balasannya ini dan ini. Baca Al-Quran itu setiap hurufnya ada pahalanya.
kasih pemahaman. Insya Allah saya tidak menjadi aib gitu ya, atau jadi cacat ya. Apa yang cacat itu kalau dia berdusta ya. Janjiin tapi gak ditepati, ini bahaya. Jadi anak Nabi terus dan takutnya kapok nggak mau puasa lagi ya. Kemarin bapak janji puasa beli sepeda, tahun ini suruh puasa kapok, kemarin gak ada beli sepeda. Nah, ini niatnya bukan lagi lillahi ta'ala, karena dia ajri sepeda gitu sih. Nah, ini yang bahaya. Allah misal ya, boleh-boleh aja kita apresiasi anak kita rajin sholat, rajin puasa sebagainya. Ya, tapi satu sisi kasih pemahaman pemahaman syar'inya. Ini ada setiap pahala itu ada, puasa itu ada pahalanya, sholat ada pahalanya. Karena kamu rajin ya, sedikit dari bapak dikasih THR, dikasih hadiah lah, itu boleh-boleh saja. Yang penting jangan berdusta, jangan berbohong. Ya ucapkan insya Allah ya, kalau memang benar-benar ingin menjadi. Baik, insya Allah seperti itu ya. Allah misal ya, semoga bisa. Ya, yang kedua karena waktunya sudah menit. Mohon Pak Ustaz untuk menutup sesi ini dengan doa. Baik, kita berdoa kepada Allah SWT sama-sama beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yafi ni'amaka wa mazidah. Ya Rabb, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabban wa islami dinan wa Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hadza ikbaru dzalika ikbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana ya rabbana. Allahumma innaka anta 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana ighfir lana dhunubana wa ighfir dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wal mu'minina yawma yaqumul hisab. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.